Oke, kali ini saya akan membuat halaman transaction history ya. Kita bikin dulu modulnya. Kita buat, kita atur halaman awalnya ke transaction history ya, ke sini ya. Lalu kita buka. Ini sih bikinnya pakai scaffold tab bar ya, teman-teman ya. Scaffold tab bar ya. Dibuatkan dulu jadi seperti ini. Kita cuma pakai dua ya. Di situ ada in progress sama complete. Nah, kita cuma pakai dua. Hapus lengthnya jadi dua. Ini kita bikin dua. Dan ini sebaiknya dibuat terpisah ya. Listnya ya dibuat terpisah teman-teman. Bikin listnya lagi. Transaction history in progress boleh sama complete. Nah, bikin lagi modulnya ya. Diganti nih. In progress view. Satu lagi adalah transaction history complete view. Nah, tapi sebelum di save kita ubah dulu ya. Ini nggak perlu pakai scaffold teman-teman ya. Dihapus saja scaffoldnya ya. Atau mau langsung list builder juga boleh, silakan ya. Nah, boleh kayak gini kalau mau langsung list builder. Oke. Begitu juga yang satu lagi, yang complete-nya. Jadi nggak perlu pakai scaffold ya. Nah, lalu di sini baru kita implementasikan ya. Jadinya kayak gini nih. Ada in progress sama complete. Oke. Nah, ini kalau misalnya kosong ya, nanti dia akan menampilkan list there is nothing here yet, teman-teman. Oke. There is nothing here yet. Tapi kalau misalnya nggak kosong ya, nanti dia akan tampil kayak gini nih. Ada listnya ya tuh. Contohnya kayak gini ya. Send money dan eh, macam-macam tuh, ya. Nah, kita coba buat. Saya akan bikin yang komplitnya dulu nih ya, yang bagian sini. Tapi sebelum itu mungkin kita coba implementasikan arrow nih yang di sini teman-teman ya. Gimana caranya? Itu perlu state management ya. Saya lihat dulu atau apakah kita bisa ya membuat itu dengan widget di sini. Saya harus dapetin indeksnya dulu sih. Bisa nggak kita ambil indeksnya? Oke, saya ragu itu bisa dilakukan, tapi kita lihat ya. On tap. Oke, apa yang terjadi ketika di on tap? Saya print dulu indeksnya. Saya pengen tahu dulu teman-teman apa yang terjadi. Ketika di tab berubah ya jadi 0 sama 1. Oke. Nah, ketika berubah saya akan di controller ya. Saya akan bikin sebuah indeks ya kayak gini. Ya, basic ya state management teman-teman untuk mengupdate indeks ya. Lalu saya tampilkan di view saya panggil metodenya ketika ya indeksnya itu berubah. Nah, apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah saya akan mengubah nilai selected indexnya sama dengan new index baru. Lalu kita set state ya. Nah, ketika di set state apa yang terjadi? Saya pengen kasih row di sini ya supaya ya UI-nya mirip ya dengan yang ini. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Saya juga belum kebayang teman-teman cara bikinnya seperti apa ya. Tapi saya kepikiran ide gimana kalau saya bikin kolom di sini ya. Lalu saya kasih kontainer di sini. Apakah cara ini bisa ya? Kita coba dulu teman-teman. Tab bar-nya saya bungkus sama expanded. Kita hot restart dulu ya. Nah, lalu saya di bagian yang merah ini ya, saya buang nih tingginya. Saya bikin row, saya kasih children ya. Lalu saya bikin icon. Ya, saya butuh icon yang segitiga sih. Triangle ada nggak? Ada ya. Nah, kita bikin icon ya yang segitiga. Triangle kita kasih warna putih teman-teman. Hapus konstannya. Kayak gini. Kita bungkus sama expanded ya. Kita bungkus sama expanded. Nah, dia kan akan ke tengah ya tuh. Dia kan akan ke tengah teman-teman ya. Tapi kita kecilin dulu nih. 16, 16. Oke, nah dia kan akan ke tengah. Kurang kecil kayaknya. 12 dulu. Nah, ketika ketika dia lagi terpilih ya warnanya itu putih. Tapi kalau enggak, warnanya kita bikin jadi eh, transparan ya. Logiknya kayak gini.
Kalau selected indeksnya itu sama dengan 0, ya warnanya putih. Tapi kalau selain dari itu kita bikin jadi transparan ya. Logik kayak gitu. Oke. Begitu juga dengan yang ini nih. Sama ya. Bedanya ini indeksnya sama dengan 1. Oke, jadi kalau dia nggak terpilih dia bakal hilang teman-teman. Tuh, ya. Nah, gimana kita bikin ini dia ke atas tuh naik teman-teman. Nah, itu bisa pakai transform. Ya, kita coba akalin ini dengan transform. Kita kasih minus 10 coba. Apakah bisa ya dengan transform? Tidak bisa ternyata teman-teman. Tidak bisa menggunakan transform ya. Oke, nah kalau nggak bisa, kalau nggak bisa tenang saja. Saya masih punya ide teman-teman. Ya, saya masih punya ide. Kenapa nggak kita ubah colornya ini ya menjadi primary color? Tuh ya, jadi kayak gini. Tapi elevationnya di tab bar-nya itu kita bikin jadi 0. Label color, tab bar, border. Border juga nggak ada ya? Ternyata nggak bisa setting. Saya setting nih teman-teman. Tab bar, flutter, elevation. Bisa nggak kita rubah ya set elevation? Oke, oke. Apakah harus saya bikin seperti ini ya? Coba ya kita coba aja teman-teman. Size-nya kita bikin jadi size from height. Bisa nggak ya? Ngaruh nggak ya? Kayak gitu ya. Kok jadi gitu ya? Malah jadi gini UI-nya. Oke, board masih itu dan itu pun masih ada bordernya ya. Kita harus buang sih bordernya. Oh, enggak dong. Itu tuh ini teman-teman. Itu tuh karena indikator ya. Indikatornya sih bisa disetting kalau tidak salah. Indikator colornya saya bikin jadi transparan ya. Jadi nggak kelihatan. Nah, bisa kayak gini sih ya. Gitu teman-teman ya. Nah, tapi ya ini timbul masalah lain. Title-nya jadi hilang. Title kita jadi hilang nih. Kita perbaiki dulu title-nya. Saya tidak pengen title-nya hilang. Nah, gimana caranya supaya title-nya tidak hilang? Apakah harus saya bikin jadi 60 di sini? Ya, apakah jadi 40, 30? Oke, sepertinya tinggal di-adjust saja, sesuaikan saja. Saya akan bikin jadi 40, teman-teman. Ya, ya, sepertinya bekerja ya kalau kita bikin jadi 40, teman-teman. Ini kita kecilin apakah ngaruh? Tidak terlalu kecil. Ya, sepertinya tidak bisa saya kecilin. Ya, paling kayak gitu teman-teman ya untuk nakal ini. Oke, jadi kayak gini ya. Paddingnya bisa nggak ya kita kecilin ya? Paddingnya saya bikin jadi 30. Background colornya kan nggak ngaruh ya. Putihnya dari mana sih itu? Oh, dari sini. Oke, saya paham. Ini berarti kita bisa atur dari primary color ya, supaya putihnya nggak kelihatan ya, biar hilang. Oke, setelah itu di bodinya saya bagus dengan kontainer, saya kasih warna putih ya. Nah, supaya bodinya tetap putih dan tidak bekerja ya. Tidak bekerja teman-teman. Tidak bekerja, tidak bisa kita gunakan nih. Tidak bisa kita gunakan nih. Ya, tidak bekerja teman-teman ya. Ya, sepertinya tidak bisa kita gunakan. Ada sesuatu yang agak magic di situ. Saya nggak tahu itu apa ya. Kalau saya kasih satu sih hilang ya teman-teman. Ya, saya tidak tahu itu apa. Sepertinya border ya. Border itu harus dibuang. Oke, saya bikin dari minus satu aja teman-teman. Jadi kita tetap pakai transform, tapi kita jadikan minus satu ya supaya garis bordernya itu hilang ya. Nah, itu agak sedikit ya akal-akalan sih, tapi nggak apa-apa teman-teman. Sini tulisannya jadi transaction history ya. Nah, kita bikin gini. Oke, lalu kita boleh mengerjakan yang komplit sekarang ya. In progress-nya ini kita bikin mirip saja dengan ini ya. Seolah-olah belum ada apapun di sana. Jadi saya akan buka listnya yang in progress ya.
Di sini saya akan menampilkan sebuah kolom. Ya. Kita akan tampilkan sebuah kolom. Ada icon di sana. Saya akan tampilkan icon money, withdraw, sih. Ya, coba ya, apakah ini bekerja? Kurang sih ya. Withdraw ya, then nothing, not equal. Ya, apa kita butuh aset ya? Send, check. Ya, kita kasih center dulu aja. Supaya dia ke tengah, teman-teman. Ukurannya kita bikin jadi 128 supaya dia jadi besar. Oke. Icon kan nih saya bingung ya. Mau pakai apa nih? Mau database, symmetric, building, bank, emoji. Iya, itu aja ya. Kita kasih jarak 12, saya tulis teks B14. There is nothing here yet. Ya, tebal. Lalu kita kasih jarak lagi 8, kita bikin teks 12. Tulisannya adalah, nah gitu ya. Warnanya kita bikin abu-abu. Jadinya kayak gitu ya, teman-teman. Kita bikin jadi 6. Sip. Atau kita buang, bagus kayak. Kita buang, jangan deh. Saya pakai 4 aja jaraknya. Nah, jadinya seperti ini ya. Untuk yang in progress-nya ya, yang complete-nya kita coba lihat. Nah, itu menampilkan sebuah list ya. Nah, list transaksi sih intinya. Ada gambarnya, ada title-nya, ada tanggalnya, dan ada jumlahnya ya. Mari kita coba buat. Itu bisa pakai list style, teman-teman. Kalau pengen pakai list style juga silahkan ya. Saya kasih padding 20 ya. Good. Warna background-nya kayaknya agak abu ya. Saya bungkus sama kontainer. Saya kasih warna background-nya. Kita bikin agak abu ya. Good. Lalu ini warnanya putih ya. Oh, kontainer ya. Coba kita lihat. Oh, dia itu warnanya coba ya. Putih kok warnanya, teman-teman. Iya, warnanya putih ya. Bukan abu-abu, jadi kita buang saja. Tidak perlu. Kita undo saja, teman-teman. Warnanya sudah benar putih. Tetapi user interface-nya itu ada garis di bawahnya. Berarti bisa saya pakai kolom sih. Saya bikin kolom aja ya. Lalu di bawahnya kasih divider. Supaya ada garisnya. Lihat. Nah, ini ada garis di bawahnya. Saya bikin 10 dulu. Sampel ya. Lalu kita bikin list style ya. Nah, list style tapi ada garis di bawahnya ya. Di bagian trailingnya kita ganti jadi teks saja. Tulisannya misalnya 180.000. Terlalu besar ya? 14 saja. Nah, ya kayak gitu teman-teman. Send money. Tulisannya adalah 25 Mei 2023. Ada titiknya. Nah, seperti itu ya. Kita kecilin 12, oke ya. Kita pakai FS12 saja. Untuk title-nya kayaknya nggak perlu kita ubah sih ya. Ini kecilin ya. 10. Iya, 10 kayaknya lebih oke teman-teman. Saya kecilin aja. Ini saya bikin jadi 12 ya. Good. Oke, sudah beres. Lalu kita bikin listnya, teman-teman. Saya akan bikin di sini saja listnya, ya, supaya menjadi sebuah stat, teman-teman. Items,
Oke, image ya, nanti bisa diisi gambar, lalu bisa diisi title, lalu bisa diisi date, kayak gini. Kita bikin dia menjadi beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kita bikin 9 jadi, atau bikin 10 boleh. Kita bikin 10, 21, 22, 23, 25, 25 ya. 13, 42, 16, 42, oke. 11, 11. Ya, tinggal teman-teman setting nih. Mau top up misalnya. Up gitu ya. Ini misalnya save money gitu ya. Nah, ini mau diganti receive money juga ya. Tinggal diganti sih. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Saya mungkin akan bikin 3 saja ya untuk sampel ini. Oke. Oh, ada amount-nya juga ya. Nah, amount-nya dibikin 180.000. Ini 40.000. 89.000 ya. Setting lagi jadi 123.000. Ini 300.000. 5.000, 25.000, 30.000. Nah, kayak gitu. Kita konsumsi listnya, teman-teman di sini. Nah, gitu ya. Ambil itemnya, ada image, ada title, ada date di situ. Date-nya kebetulan sudah string ya. Ini, nah, di sini kita masukkan jumlahnya. Ya, jadinya kayak gini ya. Untuk currency-nya itu pakai INTL bisa sih. Ya, kalau teman-teman pengen mengubah formatnya bisa pakai INTL, tapi yang di ini ya, yang di dark ya. Gambar format. Nah, pakai format ini boleh. Saya pakai format ini aja. Oke, formatter titik format ya. Is negatif. Ada yang negatif memang? Apakah ada yang negatif? Tidak ada yang negatif kayaknya. Iya, nggak ada yang negatif. Kita hot restart dulu. Nol. Ada yang nol. Amount, amount, amount. Nggak nol kok ini. Kita hot restart. Oke, kenapa ini? Oke, gagal untuk memformatnya.
Oh, double ya. Kayaknya dia mintanya double ya. Mungkin kayak bisa saya convert dulu menjadi to string menjadi double dulu baru kita ini ya, konversi. Kita format. Kita coba jalanin teman-teman. Oke. Nah, untuk di bagian atas ini kalau teman-teman lihat ada semacamnya ada statement ya. Ada tulisan kayak gitu teman-teman. Nah, basically sih bikinnya biasanya pakai gambar aja ya. Nah, itu bisa cari gambarnya teman-teman. Bisa disiapkan gambarnya ya. Tapi kalau pengen dibikin manual juga bisa aja sih ya. Mon, mon, sudah benar sih, sudah benar. Apa ini? Itemnya nol. Kita lihat ya, saya print dulu. Saya pengen lihat kenapa ya dia itu menyatakan kalau monnya itu nol. Oh, ada yang nol. Oke. Di mana monnya nol? Kita lihat ya, mon ada. Oh, ini ada yang nol, teman-teman. Kita bener ya, ada yang nol. Makanya dia nggak bisa di-convert ya. Tidak bisa diformat ya. Karena nilainya nol. Gitu. Nah, sekarang seharusnya sudah bisa nih. Kita balikin lagi. Nah, nggak bisa pakai titik. Iya, saya pengen ini sih ada thousand separator nih. Cuman kok nggak jalan nih? Thousand separator, thousand separator, intl dot. Oh gitu caranya. Ngaco nih. Gimana sih? Number format decimal pattern high. Bisa nih. Tapi salah sih ini 1,80 ya. Salah nih teman-teman. Nah, ini bener nih, nggak pakai high. High itu apa ya by the way? Nah, saya nggak ngerti teman-teman. Oke, tapi bekerja ya sudah bekerja. Tinggal image-nya nih belum kita tampilkan dengan benar. Oh, sudah, cuman gambarnya masih sama ya. Nah, gambarnya masih sama. Oke, gambarnya kita boleh pakai yang tadi aja, boleh. Atau mau pakai yang baru juga boleh teman-teman. Saya pakai yang baru aja gambarnya. Kita cari gambarnya satu-satu ya. Ya karena ambil dari Unsplash. Ya, kita lihat. Ya, saya lagi gambarnya. Jangan bosan cari gambar supaya hasilnya bagus teman-teman. Oke, satu lagi. Nice. Kita lihat. Kita hot restart ya. Supaya update-nya bekerja. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Ada satu yang kurang kita lihat.
Iya, sepertinya sih sudah cukup ya kalau saya lihat ya. Atau paddingnya ya? Paddingnya terlalu ini nih. Paddingnya. Hmm. Memang ini sih ya, memang agak repot sih kalau pakai list style dalam kasus ini. Tapi pakai raw aja ya teman-teman. Kita refaktor. Kita pindahin circle avatarnya di sini. Saya pindahin title-nya juga ya di sini. Pakai kolom dulu. Kolom kita kasih cross start. Lalu kita bungkus sama expanded. Kolom cross start expanded. Bikin title. Lalu kita bikin date ya di sini. Kita bikin date ya. Setelah itu kita bikin trailingnya. Oke. Nah, setelah expanded kita bikin teks ya. Potong dikit. Saya perbaiki manual aja. Tidak terlalu banyak ya. Kayaknya banyak nih yang bermasalah. Saya balikin dulu. Ya, kita copy teksnya ke atas ya. Taruh setelah expanded. Nah, setelah itu kita buang list stylenya. Baru kita save. Lalu kita sesuaikan nih. Jaraknya pakai 12 boleh. Ini saya bikin jadi 12 juga. Ya. Atau 6 boleh. Saya pakai 6 aja. Oke, 8. Nah, yang titlenya kita kasih style. Kita kasih FS 12. Ya, 14 boleh. Kita bikin bot juga boleh teman-teman. Tapi nggak mirip ya kalau dikasih bot. Jadi saya biarkan saja. Warnanya yang ini dibikin jadi abu-abu 600 saja teman-teman. Hapus konsolnya lalu kita save. Ya, jadinya kayak gini. Kurang padding ya. Paddingnya tambahin aja. Padding kanan kirinya. Saya ya 30 oke sih ya. Tapi terlalu ini nggak terlalu dalam nggak ya? 30. Oh, kita tapi 20 aja deh. Oke. Nah, untuk banner yang di atas itu list view-nya dibungkus sama kolom ya. Bungkus sama kolom, lalu list view-nya dibungkus sama expanded. Kita kasih container with radius ya. Kasih warnanya itu color. Kita pakai primary color. Di save. Nah, good. Ya, dibikin jadi gini. Kita kasih margin nih. Margin 12 ya. Atau 20 boleh juga. Pakai simetrik juga boleh. Pakai simetrik aja deh. Saya pakai simetrik ya. Yang HZ 20, CR-nya 12 saja. Gitu ya. Tingginya dibuang. Baru kita kasih konten di sini. Child, row, kolom boleh. Kolom, children ya. Kita bikin teks B12. E-money statement. Ya, warnanya dibikin putih. Boldnya hilangin. Lalu kita kasih cross start. Nah, dikasih W100 di sini. P full size ya. Kasih P12. Radiusnya dikecilin jadi 6 aja ya. Yang terlalu besar. Kita ketik teks 12 di bawahnya. Bikin warnanya putih. Lalu kita tulis click here to see your financial statement ya in e-money. Nah, misalnya kayak gitu teman-teman ya. Jangan lupa di handle ya overflow-nya. Kasih ellipsis. Jaga-jaga kalau misalnya nanti dia potong ya. Jadi kita handle dengan ellipsis ya. Di bagian kanan kalau mau dikasih icon juga bisa. Bungkus sama row kolomnya. Kolomnya kasih expanded. Setelah expanded kita bikin icon. Wallet boleh kasih warna putih. Nah, kayak dua. Dua. Ya. Oke, teman-teman. Saya rasa cukup untuk halaman transaction history ya. Sudah jadi hasilnya seperti ini.